Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Trateli. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Suatape, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Patimura. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya sedang melaksanakan ujian kinerja layanan bimbingan klasikal dengan tema bahaya rokok dan dampaknya. Saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita dimulai dengan berdoa. Untuk yang ini silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Doa dalam hati dimulai. Ya, terima kasih kepada hari ini telah memimpin doanya pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, sebelumnya kita menanyakan kabar kalian. Untuk kabarnya bagaimana? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Belum. Sudah ada yang belum ya. Semoga pada kegiatan hari ini kita semua diberi semangat ya, diberi kesehatan, kesempatan dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Untuk yang semua siswa, adakah yang tidak hadir? Absen ya. Nanda, Rizky, Apri, Marpel, Bulan, Diana, Ungu, Pega, Devi, Rizkiana, Panji, Sodikin, Roy Salima, Musa, Alimin, Aini, Sinta, Fiona, Desi, Ares, Erwindi, Liswaraya, Pira, Jelsi, Laura. Berarti semuanya hadir ya. Ya, sebelumnya alhamdulillah berarti semuanya diberi kesempatan untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Sebelum pelajaran ini, kalian sebelumnya belajar siapa? SDK. Sebelum pelajaran ini berarti pelajaran SDK. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita biar lebih fokus, lebih santai, kita ada bermain game atau ice breaking ya. Ya, ice breaking silakan semuanya berdiri. Silakan berdiri semuanya. Simple, tidak susah ya. Jadi sini kita ada namanya tepuk pagi, tepuk siang dan tepuk sore. Ya, pagi, siang, sore. Kalau pagi itu sekali, kalau siang itu 2 kali, kalau sore itu 3 kali. Jadi ikuti Pak, instruksi dari Pak. Kalau Pak tepuk sore berarti 3 kali. Kalau pagi berarti sekali. Bisa dimulai? Jadi Pak ya. Tepuk siang, tepuk pagi, siang, malam. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sepertinya semuanya sudah fokus. Karena masih pagi, jadi masih fokus, masih bisa konsentrasi. Walaupun ada yang sudah sarapan, ada yang belum. Nah, jadi sini Pak jelaskan dulu ya. Tujuan layanan bimbingan konseling pada hari ini layanan bimbingan klasikal tentang bahaya rokok dan dampaknya. Tujuannya adalah untuk kalian sendiri ya, memahami apa itu rokok, bahayanya apa, dampaknya apa bagi kesehatan kita. Ya, jadi di sini mempunyai tujuan biar kalian mungkin di sini sudah ada yang merokok atau yang belum. Kalau yang belum, alhamdulillah. Kalau yang sudah, segera mungkin walaupun belum bisa berhenti dikurangi ya. Ini tujuan kegiatan kita pada hari ini ya. Terus untuk langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini ya,
Yang pertama nanti kita akan menonton video animasi tentang rokok. Yang kedua nanti Bapak akan menjelaskan tentang materi bahaya rokok dan dampaknya. Setelah itu kita akan ada tanya jawab. Terus kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, berdiskusi bersama temannya mengerjakan. Selanjutnya kita akan ada menutup dengan kesimpulan. Ya, lupa tadi juga ada nanti kalian akan membuat stiker ya tentang bahaya rokok. Dengan kertas origami kalian tulis ya sesuai dengan kalimat masing tentang bahaya merokok. Oke? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita akan menonton video. Silakan amati videonya. Setelah itu, Bapak akan bertanya apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Bisa dimulai? Ya, silakan diperhatikan. Ya, ini ada videonya. Sudah memahami? Nah, tadi ada video ya, video singkat tentang merokok. Kira-kira dari video tadi apa yang kalian dapat? Coba siapa yang berpendapat? Dari video tadi, apa yang kalian ambil sisi positif dari video tadi? Coba yang ini apa? Merusak organ tubuh. Siapa lagi? Sorry. Dapat menyebabkan kanker. Dapat menyebabkan kanker. Siapa lagi? Rizkiana. Dari video tadi apa yang Rizkiana tonton? Lihat. Yang didapatkan. Kandungan yang ada di dalam rokok. Nanda? Menyebabkan sesak napas. Menyebabkan sesak napas. Iya. Apa lagi? Ayo. Menyebabkan penyakit. Ayo, ada lagi? Sebelum kita masuk materi dari video tadi itu pengenalan tentang rokok. Ada lagi? Sudah paham? Kalau sudah paham tadi ada videonya, sekarang kita masuk ke materi biar kalian mengetahui apa itu bahaya rokok dan apa itu dampaknya, ya. Ya, di sini ada yang namanya bahaya rokok dan dampaknya. Tujuannya adalah pemahaman tentang rokok dan dampaknya bagi kesehatan tubuh, lingkungan dan penampilan kita. Ya. Kalau penampilan orang yang merokok dan tidak merokok atau dari segi kesehatan lebih sehat yang merokok atau tidak? Coba, mungkin di sini ada teman yang mempunyai teman yang merokok. Nah, dari biasanya kalau kalian teman yang merokok, apa yang menandakan dia merokok? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Yang menandakan merokok? Bibirnya? Balas atau kecoklatan. Apa lagi? Batuk. Apa lagi? Napas. Atau bau mulutnya berbau rokok. Dalam batang rokok terkandung 4.000 zat kimia. Bahan kimia itu bahaya tidak untuk kesehatan? Bahaya. Di antaranya tergolong zat yang berbahaya: nitrogen, arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida. Nah, di situ ada di bawah ya.
Setiap tahun 5 juta orang meninggal akibat merokok. Merokok ini dampaknya bukan pada saat hari ini kita merokok langsung meninggal, tidak kan? Untuk jangka panjang. Kita sakit paru-paru, tak mungkin kita setelah merokok langsung sakit paru-paru. Tak mungkin kita langsung sesak napas. Karena ini jangka panjang, misalkan 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian. Mungkin sekarang kalian berumur ada 15 tahun, 16 tahun. Kalian sudah merokok sekarang, kemungkinan umur 40 tahun kalian akan mempunyai penyakit atau sesak napas, paru-paru, dan kanker dan lain-lain, ya. Di sini rokok itu ada berapa coba? Kenal dengan rokok elektrik? Kenal dengan rokok biasa? Kalau rokok elektrik itu berbahaya tidak? Berbahaya. Karena memang dia rokok elektrik itu beda dengan rokok biasa. Kalau rokok elektrik banyak berbagai macam rasa, ya. Kalau rokok biasa itu sama, ya. Hanya mungkin yang sudah merokok tahu rasanya, ya. Rokok itu rasanya apa? Manis, pahit, asam? Manis. Panji rasa rokok apa? Manis, pahit, asam? Apa? Manis, ya. Mungkin ada yang sudah merokok, ada yang belum, ya. Ada yang manis, ada yang asam. Mungkin yang tak pernah merokok mungkin ngomongnya tidak tahu, karena tidak pernah, apalagi yang cewek, ya. Kopi. Ada kebiasaan merokok pelajar remaja dikarenakan. Di sini kalian remaja atau dewasa? Remaja. Di mana? Di masa-masa remaja memang kita itu mudah terpengaruh oleh teman. Nah, awal mula merokok itu kita merokok sendiri atau diajak orang lain? Diajak orang lain. Pertama mungkin dikasih gratis, ya. Tetapi kalau selanjutnya kita perlu bermodal atau beli sendiri. Kalau sudah sekolah, sudah merokok, duit jajan dibeli rokok, bukan dibeli makanan, ya. Betul tak? Betul. Karena kalau sudah kecanduan, lebih baik merokok daripada beli makanan. Di situ tidak berpikir rasional, mencari identitas atau jati diri. Ibaratnya jati diri itu misalkan, kalau tidak merokok itu tidak cool atau tidak jantan, ya. Iya. Dianggap lemah, dianggap ada yang teman ngomong biasa dibanci kalau tidak merokok, iya kan? Betul dah. Nah, tetapi kita tidak mikir untuk jangka panjang bahwa rokok itu sangat berbahaya. Ingin mencoba-coba? Ada tak ingin mencoba-coba? Khususnya dijawab. Terus ingin diakui rasa setia kawan. Nah, ini banyak ditemui di lapangan. Ya, Bapak juga pernah mungkin melihat, karena dari masa-masa itu pasti ada rasanya rasa setia kawan. Misalkan berkawan berempat atau berlima. Kalau kita tidak merokok dikatakan tidak setia kawan, ya. Padahal bukan tidak setia kawan, tapi kita untuk menjaga kesehatan. Terpengaruh iklan. Nah, terpengaruh iklan, ya. Mungkin iklannya enak manis atau rasa roti mungkin, ya. Kalau yang seperti itu bujuk rayu teman. Nah, kalian udah dikasih teman. Salah paham terhadap informasi. Dari rokok ini sudah kita ketahui, pernah dibungkus rokok? Pernah. Dibungkus rokok itu depannya apa tulisannya? Dilarang merokok, awas berbahaya. Sudah dituliskan. Bagi ibu hamil berbahaya, kanker, apalagi? Apa? Nah, ada 18 tahun. Terus di bungkus rokok itu ada gambar tenggorokannya bolong, tapi masih dirokok. Salah siapa itu? Salah kita atau salah orang lain? Berarti kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri. Lihat di sini, ada namanya butana atau korek rokok, ada lilin, ada asap asetat, ada gas metan. Jadi di balik rokok ini rokok banyak terkandung, ini bisa
inilah rokok-rokok yang kalian lihat. Lihat dari sini ya. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis. Jadi senyawa kimia. Ya, 4.000 bukan 4. Ya, sekitar 4.000 jenis yang antaranya merupakan zat berbahaya dan 40 jenis tergolong zat penyebab kanker. Ya, seperti terlihat di gambar. Bisa kalian lihat sendiri. Yang ada di gambar ini berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Buat kesehatan atau buat penyakit? Buat penyakit. Kita lanjut. Nah, di sini ada namanya nikotin. Ya, mungkin kalian tidak pernah mendengar tapi tidak tahu apa itu nikotin. Apa itu tar? Ya, menyebabkan kecanduan. Yang buat kita kecanduan itu ialah nikotin. Ya, merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku, mengeraskan dinding arteri. Terus ada tar, yang namanya tar, membunuh sel dalam saluran darah, meningkatkan produksi lendir di paru, menyebabkan kanker paru. Di sini ada karbon monoksida, meningkatkan atau sehingga tubuh kekurangan oksigen. Karena kita banyak menghisap asap, jadi diganti dengan asap oksigennya ya. Menghalangi transportasi dalam darah, bukan transportasi umum tapi transportasi dalam darah, perjalanan darah di dalam tubuh kita. Ada zat karsinogen, berpengaruh bagi tubuh manusia, memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Ya, terus ada zat iritan, ya, mengotori saluran udara, kantung udara, paru-paru. Karena di situ asap itu atau oksigen itu langsung ke paru. Jadi sangat berbahaya. Kalau paru-paru kita sudah rusak, tidak aman, maka kesehatan kita akan menurun ya. Karena dari paru-paru itu kita bernapas. Asap rokok. Asap utama adalah asap rokok yang serempak langsung ke paru-paru perokok lalu dihembuskan kembali. Kita merokok itu menghisap rokok, setelah itu dikeluarkan, ya. Itu namanya asap utama dihembuskan kembali. Ya, di sini ada asap dihisap, asap dihembuskan. Nikotin berapa tiga ada? Aseton, tar, hidrogen, karbon, tulen, benzen, anilin dan bahan karsinogen. Bisa dilihat asap utama dan sampingan. Ya, perbandingan bahan dalam asap utama. Tahu apa itu perokok aktif dan pasif? Tahu? Coba yang aktif itu yang seperti apa? Setiap hari. Baru setiap hari. Yang pasif? Jarang. Coba kita lihat. Perokok aktif dan pasif itu ada di gambar. Bisa kalian bandingkan. Ya, kira-kira sudah paham belum lihat gambar itu? Belum. Kita lanjut. Nah, perokok aktif adalah orang yang melakukan aktivitas merokok atau menghisap asap. Kalau yang pasif itu orang yang tidak merokok, tetapi dia menghisap rokok dari temannya tadi. Misalkan di kendaraan umum atau di angkot, di samping kita ada orang merokok, kita tidak merokok. Secara tidak langsung kita menghisap asap rokok ya? Karena di dalam ruangan. Itulah namanya perokok pasif. Bukan orang yang merokok jarang-jarang. Itu walaupun dia jarang-jarang itu termasuk di merokok aktif. Kalau pasif dia tidak merokok, tetapi dia terhisap asap dari orang lain. Ya. Nah, pada umumnya perokok pasif mendapatkan risiko kesehatan yang sama. Yang pasif ini lebih parah dari yang aktif karena dia secara tidak langsung menghisap rokok padahal dia tidak merokok. Mengapa perokok pasif lebih berbahaya? Bisa dilihat. Yang pertama apa? Menghirup asap rokok pasif dapat menyebabkan apa? Nah, berarti kalau kita merokok, kalau ada orang merokok di dekat kita, lebih baik kita menjauh. Ya, karena 2 kali lipat lebih berbahaya daripada yang merokok. Terus faktor utamanya asma dalam kalangan anak-anak. Ini contoh, misalkan kalian ada adik di rumah yang masih balita atau masih
ada yang merokok di dekat anak itu, kemungkinan bisa menyebabkan asma atau sesak napas untuk yang bayi tadi atau balita. Ya, 3.000 orang dewasa mati akibat kanker setiap tahun disebabkan asap pasif. Yang pasif bukan yang aktif. Ya, berarti misalkan sini banyak yang perempuan tidak merokok, tetapi yang laki-laki merokok, yang lebih berbahaya yang mana? Karena yang pasif, ya kan? Lebih berbahaya 2 kali lipat. Nah, di sini mengapa sulit berhenti merokok? Coba siapa yang tahu mengapa sulit berhenti merokok? Karena kecanduan merokok sudah terbiasa. Jadi ketika seseorang tidak merokok maka terjadi gejala putus seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi dan mudah marah karena terbiasa merokok tadi. Jadi sulit, kalau sudah kecanduan sulit untuk berhenti. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita belum merokok tidak usah coba-coba merokok. Kalau kita sudah merokok sulit untuk berhenti. Di sini ada cara untuk berhenti merokok. Selalu ingat dampak buruk yang timbulkan merokok. Nah, misalkan kalian diajak teman merokok, ingatkan, oh kemarin aku sudah ikut bimbing klasikal bahwa merokok itu menyebabkan kanker atau mematikan. Itu kalian ingat dampaknya itu. Ya, kalau kalian pas merokok mungkin tidak ingat, tapi dampak kedepannya harus kalian ingat. Kenapa? Nah, ini penyakit jantung. Ini jantung kalian ya. Ya, bisa dilihat penyakit jantung kayak kok penyakit paru-paru atau pernapasan, impotensi. Ini organ yang ada dalam tubuh kita yang terganggu akibat merokok tadi. Ya, kanker darah. Lanjut. Diabetes, tahu diabetes atau bahasa gitu itu kencing manis. Kalau sudah diabetes sulit untuk disembuhkan. Penyakit mulut, nah ada yang giginya. Coba perhatikan, kalau merokok biasanya giginya kuning nggak? Dari giginya kuning, mungkin sekarang masih bagus, masih rapi. Tapi untuk masa jangka panjang, kaki-kaki rompong seperti di gambar. Nah, giginya habis hitam-hitam aja kan? Kalau tidak percaya, pada kalian lihat yang uang kalian atau kerja kalian yang sudah merokok giginya hitam kan? Ya, bisa dibuktikan. Gangguan janin untuk yang hamil, ya, hamil juga. Kantong bawah mata keriput. Nah, keriput bukan karena begadang tapi karena merokok tadi. Lanjut, penyakit kulit. Nah, penyakit kulitnya bercak-bercak ya. Gigi kuning. Nah, bisa dibandingkan. Giginya kuning ya. Karena yang rusak itu dari nikotin itu menyebabkan gigi kita jadi kuning. Jari-jari menguning, berkeriput, penyakit luka lama, rambut menjadi putih. Lanjut, paru-paru di kulit, paru-paru dari kulit. Cara berhenti merokok. Nah, mungkin di sini ada cara berhenti merokok. Biar kalian tahu, bisa dicatat, dipahami. Pertama apa? Diniatkan terlebih dahulu dalam diri kita. Diniatkan yang kuat ya, agar tidak terpengaruh untuk merokok. Yang kedua, belajar membenci rokok. Nah, bukan membenci orang lain tapi membenci rokok juga. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang tidak merokok. Walaupun kita ada teman yang merokok, tetapi kita harus bisa mengontrol diri agar kita tidak pengaruh oleh rokok. Yang keempat, sering berpergi ke tempat dua orang berasing, sama berasing, tidak ada tidak apa-apa. Yang selanjutnya, pindah ke semua barang yang berhubungan dengan rokok. Jangan ada rokok, dipindahkan. Jika ingin merokok, tundalah 10 menit lagi. Nah, ditunda. Misal kawan ngajak merokok, nanti. Jadi lama-lama kita tidak merokok. Ya, kurangi jumlah rokok sedikit demi sedikit. Coba lagi jika masih gagal. Biasanya kalau berhenti merokok itu sulit, pasti gagal. Tadi niatkan seminggu tidak merokok,
pasti kepengen lagi, merokok lagi. Jadi harus diniatkan. Tadi kita sudah bahas apa saja tentang rokok. Ada apa? Apa itu rokok? Yang terkandung dalam rokok. Apalagi? Cara berhenti merokok, penyakit yang disebabkan oleh rokok, dan cara mengatasi merokok. Semuanya sudah paham? Coba, siapa yang ingin bertanya? Pak, persilakan. Hari ini, Apa yang dimaksud dengan rokok? apa yang dimaksud dengan rokok? Siapa lagi? Sinta? Sinta? Apa dampak negatif dari pemula merokok? Ada lagi? Sebelum Pak jawab? Sudah? Nah, mungkin apa yang dimaksud dengan merokok? Merokok itu menurut kalian apa? Rokok itu apa? Ada sebatang kecil, tetapi terdapat beberapa zat kimia yang tergandung atau berbahaya. Ya, dalam rokok itu mungkin menurut kita itu simpel. Menurut kita itu cuma hanya sebatang rokok. Tetapi di dalam rokok itu banyak tergandung yang menyebabkan penyakit. Ya, salah satu penyakit kanker, bisa ke otak, ke jantung, ke paru-paru dan lain-lain. Jadi dari sini merokok itu berbahaya tidak? Berbahaya. Ya, menurut Sinta tadi apa Sinta? Rokok pemula, dampak negatif rokok pemula. Yang namanya merokok itu semuanya berbahaya, baik itu pemula, baik itu yang sudah kecanduan. Karena awal mula itu kita mencoba-coba, itulah yang disebut pemula. Dari awal kita merokok itu baru kita merokok. Setelah itu kalau lama-lama seminggu kita merokok enak, 2 minggu enak, sebulan, setahun dan selanjutnya itu akan menjadi kecanduan. Dampaknya sama saja bagi kesehatan yang ada dalam diri kita, menyebabkan penyakit. Ya, semuanya menyebabkan penyakit, tidak ada yang menyebabkan kesehatan. Ada tidak orang yang merokok lebih sehat? Tidak ada kan? Ya. Pesan dari Pak ya, jika kalian sudah merasakan merokok atau kalian sudah kecanduan merokok, walaupun susah untuk berhenti merokok, tetapi setidaknya kalian mengurangi. Dari mengurangi itulah lama-lama kita terbiasa untuk berhenti merokok. Ya, paham semuanya? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akan mengerjakan LKPD. Setelah itu kalian akan membuat stiker tentang bahaya rokok. Nanti Pak bagi yang kita share, ya. Silakan dikerjakan menurut kalian. Itu sudah Pak buat ya. Silakan dikerjakan. Ya.
mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, siapa? Coba Ares, silakan dipresentasikan hasil lembar kerja peserta didiknya. Ada berapa pertanyaan? Silakan dibacakan. Ya, masuk. Ya, yang kedua. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Ares ya. Selanjutnya, coba yang cowok siapa? Erwindi, silakan dibacakan dan presentasikan hasil lembar kerja peserta didiknya. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui yang paling pokok? Ya. Adalah leader yang menanding dan kimia. Ya. Menurut kalian, apakah rokok berbahaya? Ya. Ya, rokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru, jantung dan lain-lain. Ya. Menurut kalian, apa dampak yang ditimbulkan merokok? Apa kalau menurut diri kalian? Ya, tepuk tangan untuk Erwindi. Ya, mungkin cukup ya. Perwakilan satu cowok dan satu cewek. Mungkin di sini semuanya sudah paham apa itu rokok. Rokok itu sangat berbahaya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Walaupun kita merokok, tetapi kita mengajak orang lain penyakit, ya, mengajak orang lain menjadi sakit, bukan kita sendiri. Kalau sudah, silakan lembar kerja peserta didiknya dikumpulkan. Ya, sini ambil. Setelah ini kita akan membuat stiker tentang bahaya merokok. Ini Pak bagikan kertas origami buat tentang bahaya merokok. Kalau sudah, silakan kalian bergantian ke depan, tempel di yang telah disediakan tentang bahaya rokok ini dari Rizkiana, kebetulan dari, ya, langsung tempel di depan, langsung maju ke depan, tempel, ya, tempel di depan, ya, ya maju ke depan, silakan, ya, ya gantian, di depan, ya.
materi kita pada hari ini. Ya, sorry, silakan. Rokok dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti kanker paru-paru dan sesak napas. Dan sesak napas. Tepuk tangan untuk Soli. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang bisa menunjukkan kegiatan kita pada hari ini? Erini, ayah Erini. Dan lain-lain. Ya, jauhi rokok, ada rokok dapat menyebabkan kanker, sesak napas dan lain-lain. Ya, berarti semuanya sudah memahami apa itu rokok, bahaya rokok itu apa saja, dampak rokok dan cara mengatasi rokok. Ya, mungkin setelah ini mungkin ada yang ingin apa atau menyampaikan bahwa sudah percaya merokok, boleh konsultasi ke Pak. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Semoga yang sudah merokok bisa mengurangi rokok dan pada akhirnya berhenti merokok. Yang belum merokok jangan pernah untuk mencoba-coba merokok walaupun setelah dipengaruhi oleh teman. Walaupun dikatai teman tidak setia kawan tidak apa-apa. Yang penting kita sehat ya untuk diri kita sendiri. Semuanya sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ini terakhir. Pak lakukan refleksi ya. Coba ada refleksi ya dari Pak tentang pemahaman kalian pada kegiatan hari ini. Ya. Coba, Adit. Pada mengikuti kegiatan ini apa yang Adit rasakan? Merasa senang. Kalau April rasa apa? Perasaannya seperti apa setelah kegiatan ini? Mengerti tentang rokok. Kalau Liswaraya, apa yang Liswaraya rasakan setelah mengikuti kegiatan klasikal rokok ini? Merasa senang. Pira? Merasa bahagia karena mengetahui rokok itu sangat berbahaya. Coba, Rizkiana, materi pada hari ini penting, berguna tidak untuk Rizkiana? Sangat penting. Kalau Lan, penting tidak? Karena untuk apa Lan? Untuk diri kita sendiri. Ya, semuanya sudah paham, sudah mengerti tentang rokok. Semoga kedepannya banyak teman-teman kita yang merokok mengurangi atau berhenti dalam merokok. Ya, mungkin kegiatan selanjutnya akan kita jadwalkan. Ya, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya nanti kalian akan mengerjakan hasil refleksi dan hasil proses. Ya, ada proses, hasil refleksi dan evaluasi hasil. Ya, untuk ke RWG silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Siap, doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Eri telah berbincang pada hari ini. Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.